Terbongkar alasan kenapa kok saham BBRI turun. Apakah skema Amerika dapat akses data dari RI? Kita akan ungkap ya mengenai dari saham BBRI ini, yang mana hari ini tuh dia turun terus. Nah, kira-kira kenapa Pak Firman? Apakah mengenai hal itu? Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, bahwa ini ya, bentar. Ya, bahwa IHSG tergelincir ke zona merah ya, saham BBRI hingga aman ini berguguran. Ya, dan isu yang beredar di masyarakat bahwa adanya ya, bahwa nasabah protes karena blokir rekening nganggur ya, ini ya, dan juga Trump ini minta data dari warga Indonesia ya. Apakah betul Pak Firman? Apakah terkait mengenai hal itu ya? Nah, topik kita kali ini tuh kita nanti akan membahas mengenai dari beberapa hal ya. Yang pertama kita akan bongkar yang borong jumbo di saham BBRI terkait mengenai isu atau rumor tersebut, dan kita akan bongkar ya skema kenapa kok saham BBRI ini tuh diturunkan. Kita akan ungkap, dan kapan BBRI itu terbang lagi. Nah, bagaimana strategi cuan di saham BBRI ini? Simak video kali ini baik-baik, kita akan bedah ya mengenai hal itu semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan bedah dulu ya, yang terutama mengenai dari IHSG kita ya, bahwa kalau kita lihat ya, IHSG kita ini itu dia saatnya untuk turun dulu ya. Kenapa? Karena untuk IHSG kita ini itu stok RS-nya itu sudah maksimal, jadi waktunya untuk turun. Tapi di sini terlihat untuk volume beli investor kakap itu sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk saham BBRI itu dia memang sengaja diturunkan. Tapi perlu kita waspadai ya Bapak Ibu ya, bukan waspadai ya, perlu kita curigai penurunan saham BBRI ini itu nggak begitu signifikan ya, jadi hanya sebagian kecil aja ya. Loh, kenapa kok sebagian kecil Pak Firman? Ya ini kan saham BBRI itu turun terus. Bapak Ibu itu dilihat dulu, dia transaksinya cuman 387 miliar, ini sepi. Nah, emang rata-rata berapa Pak Firman? Saham BBRI kalau asingnya itu jualan jumbo itu di atas 1T. Jadi ini hanya sebagian kecil aja. Ya, seperti itu. Namun kalau kita curigai bahwa investor kakap ini itu ya, khususnya asing ya, ini justru mereka mengakumulasi. Terbukti ya bahwa kemarin itu pada tanggal 1 Agustus asing itu tercatat mereka borong ya sekitar 313 juta lot, dan dia berhasil ya exit 283 juta lot. Jadi masih ada sisa, kalau secara global itu sekitar 29 miliar ya nettingnya. Tapi di sini Bapak Ibu itu jangan terkecoh ya. Karena apa? Asing itu kalau misalkan mereka jualan ya Bapak Ibu ya, itu enggak semuanya real dia exit kok ya, seperti itu. Makanya di kelas kami ini itu mereka minta diajari, ini kok IHSG turun ya tapi apakah benar-benar turun? Nah, kita akan deteksi ya, bener gak sih saham BBRI turun? Nah, jawabannya kalau kita ketahui ya bahwa saham BBRI itu ya, kalau kita tarik ya di sini ada yang borong jumbo ya. Saham BBRI ini tuh dia turun ya, kalau kita lihat ya pada tanggal 28 Mei
sampai tanggal 4 April itu justru ada investor kakap yang memborong mengenai dari saham BBRI. Kira-kira tuh siapa Pak Firman? Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir yang nyangkut di saham BBRI, waduh kok pelur lagi ya saham BBRI, panik nih. Seperti itu. Nah, makanya mereka tuh banyak sekali minta tolong kepada saya, bahkan menunggu update channel ini ya. Seperti itu. Nah, Pak Firman ini riset kemarin itu sebenarnya mau tayang kemarin, tapi ada beberapa data ya yang perlu saya sampaikan. Ini sudah saya kumpulkan. Nah, ini saya sampaikan dulu. Kita akan bedah dulu ya, siapa sih yang memborong mengenai dari saham BBRI ini Pak Firman. Pak Firman itu jangan ngada-ngada. Kita bedahkan Bapak Ibu untuk semuanya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, kalau kita telusuri ya pada hari ini tuh YPCC itu mereka kumpulin barang. Nah, kalau kita lihat secara net vol-nya, net buy vol-nya itu, ya volume transaksi yang dikumpulin itu, ini para retail yang ngumpulin barang. Nah, yang jualan itu ya di sini Bapak Ibu. Nah, BK. Jadi BK sama AK ini tuh buang cuman kecil TP-nya, tapi bikin khawatiran kita itu sangat tinggi ya. Nah, ini kita lihat kan ya Bapak Ibu ya, tanggal 27 Mei kalau kita lihat ya, ini ada yang borong jumbo. Nah, ketahuan kan di situ ZP, AK, YU, CC, BK, YP dan lain sebagainya itu mereka mengakumulasi. Pak loh, itu loh tadi beritanya itu bikin kita ketakutan. Ini apakah saham BBRI itu turun? Apakah saham BBRI itu ada rumor yang signifikan? Ini jangan-jangan kayak gitu Pak. Bullshit. Datanya mereka itu masuk Bapak Ibu ya. Dan ingat ya, saya hanya menyampaikan datanya aja ya, seperti itu. Nanti urusan jual atau beli Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, orang-orang itu melihat mengenai dari saham BBRI itu ya, oh laporan keuangannya itu turun Pak Firman ya. BBRI itu laporan keuangan itu turun ya. Nah, kita bisa dicek ya, bahwa BBRI itu tahun 2022 dia untungnya 24 triliun. Terus naik nih secara konsisten, naik pelan-pelan. Tahun 2024 itu 29,7 triliun. Tapi dia agak turun kecil. Kecil di mana Pak Firman? Nurun. Nah, ini kan kalau investor retail yang FOMO itu mereka biasanya maki-maki. Tapi kalau investor kakap, khususnya institusi kayak ini ya Bapak Ibu ya, ZP ya, ini ya ZP, AK, YU ini bodoh amat, pokoknya borong aja. Nah, dilihat dari penampakan ini. Ya, jadi mereka itu terus ngumpulin barang. Ya. Bapak Ibu pasti akan gatel nih, yang masuknya di saham BBRI itu bukan Pak, ini uang saya itu bukan ratusan juta Pak, bukan miliaran, ini ada puluhan miliar. Wah, takut. Wah, apakah gara-gara ini Pak Firman? Enggak. Jadi kalau saya katakan ini tuh Pak Bos itu mau masuk. Ya, seperti itu. Makanya untuk saham BBRI itu diakumulasi. Ya. Kok akumulasi harganya turun Pak Firman? Nah, inilah ya. Jadi di pasar modal itu ada beberapa kriteria dalam proses mengakumulasinya. Ya, kalau orang awam itu akan melihat bahwa akumulasi itu harganya terbang. Enggak, bukan cuma itu. Ya, karena untuk teknik dagang itu ada berbeda-beda macamnya. Ada yang mengakumulasi, mereka itu kumpulin barang. Contohnya itu bid overnya itu seperti ini Bapak Ibu. Kita lihatkan ya, kalau Bapak Ibu di layar TV ya nonton sambil nyantai ya, ini akan kelihatan. Nah, di sini ya untuk bid overnya tak lihatkan seperti ini, biar Bapak Ibu itu nggak FOMO. Nah, di kelas kami itu mereka tak ajari untuk membaca kayak gini. Jadi nggak cuman teknikal aja. Jadi bagaimana sih cara berpikirnya pasar modal itu bekerja. Makanya untuk di kelas kami itu masih ada promo, cuman kita terbatas ya, sisa 1 slot aja. Nanti kita akan selenggarakan tanggal 6. Kita lanjut ke topiknya. Oke, di sini Bapak Ibu kita bisa dilihat ya. Kalau kita lihat dari bid overnya untuk di saham BBRI itu belum terterbangkan.
belum saatnya untuk terbang. Kenapa? Jadi mereka itu pengen ngumpulin barang dulu. Kalau Bapak Ibu bisa dilihat di harga 3.700, jadi mereka itu pengen nampung masuk. Terus di 3.650 itu mereka mungkin nampung. Nah, taktik ini tuh yang dilakukan sama oknum ya Bapak Ibu ya, oknum. Jadi orang yang punya kepentingan khususnya di saham BBRI, karena untuk di industri pasar modal ini itu isinya orang kapitalis. Jadi semua orang punya kepentingan. Apakah ini kepentingan buruk atau bagaimana Pak Firman? Apakah yang kita ditargetkan itu adalah retail? Jadi retail itu bukan target. Jadi yang ditargetkan itu adalah retail yang FOMO, retail yang cuma ikut-ikutan. Tapi kalau retail yang paham, yang ngerti mengenai konsep ini itu, mereka bukan target. Walah Pak Firman bertele-tele. Ini biasanya orang-orang yang FOMO itu akan kayak gitu, kena itu. Tapi kalau Bapak Ibu itu cara mindsetnya itu adalah dagang saham, kalian investasi saham, kalian nggak bakalan skip, ya. Nah, jadi mereka itu mengakumulasi. Ya, jadi nampung barang tuh pakai CP. Jadi orang jualan mereka tampung. Nah, BK sendiri ini tuh untuk memancing psikologis Bapak Ibu semuanya. Dan untuk institusi ya, jadi investor itu ada beberapa tahap. Ya, ada retail itu sendiri kayak Pak Firman ya. Terus ada broker itu juga masuk. Terus ada yang atas lagi, fund manager. Wah, keren. Nah, mereka itu kelola dananya ya nggak cuman satu sekuritas aja. Jadi kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka mengelola asetnya seperti itu. Dan mereka menjaga likuiditas. Apa itu likuiditas itu apa, Man? Jadi yang mengontrol harga. Jadi harga saham itu dikontrol. Iya, kalau nggak dikontrol parah. Nanti kayak saham gorengan, habis. Jadi bukan konotasinya bukan dikontrol apa namanya negatif, enggak. Jadi positif. Jadi mereka ngumpulin barang dulu. Ya, jadi kumpulin terus. Seperti itu. Nah, ini yang dilakukan sama YP. Pak, ini laporan keuangan itu benar nggak sih Pak Firman? Ya memang turun. Tapi Bapak Ibu jangan terkecoh. Jadi news atau media massa itu adalah sebuah opini. Nah, ini sudah saya kalkulasikan ya, bahwa untuk di sektor perbankan ya, jadi BBRI itu peringkat kedua pendapatannya. Ya, year on year. Jadi turun. Jadi Bapak Ibu jangan dibandingkan sama sektor emas, sektor lain, jangan. Jadi kita sandingkan dari beberapa sektor yang sejenis. Ya. Kenapa kok harga saham emas itu naik melonjak? Karena ada perang. Ya, kalau di industri perbankan makanya ZB ini itu mereka mengakumulasi, nanti tidak masalah. Karena apa? Untuk saham BBRI itu di peringkat kedua. Peringkat pertama itu adalah Bank BCA. Ya, sekitar 29T, BBRI peringkat kedua 26. Nah, ini di Superbank ini siapa ya? Nih Krombank ini 73 miliar, MNC, Bank Jago 129. Jadi BBRI itu masih solid. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi turun kecil itu nggak usah khawatir. Justru di situ yang tujuannya kalian itu adalah untuk investasi. Silakan bisa untuk borong, dicicil aja. Nggak usah di cut loss, ngapain? Tujuan kalian adalah untuk investasi kok. Makanya ZP dan kawan-kawan ini, jadi mereka itu ngumpulin barang. Kapan lagi BBRI diskon? Nanti di kolom komentar ini tuh akan muncul nih, ya Gen Z ya, khususnya Gen Z, orang-orang yang ya seperti itu Bapak. Ya mereka nggak tahu konsep di pasar modal itu bagaimana, mereka nggak tahu. Ya, jadi Bapak Ibu itu harus mudeng dulu kalau dalam berinvestasi. Jadi jangan ngasal, jangan FOMO, berbahaya. Niatnya kalian itu untuk investasi saham biar asetnya tinggi, kalian itu pensiunan biar bertumbuh, yang ada malah boncos. Itu jangan. Ya. Di pasar modal itu Bapak Ibu itu mengelola. Ya, jadi seperti itu. Jadi mengenai penurunan saham BBRI ini itu nggak perlu khawatir ya. Jadi kita ngikut Pak Bosnya aja. Nah, dari beberapa sekuritas itu ada 55 ya, sekuritas ya Bapak Ibu ya, dan di sini itu mereka itu menyarankan untuk buy. Yang hold ada 24, yang sell cuma 3 aja. Ya.
Ini sekuritas loh Bapak Ibu. Mereka itu ya terpercaya, ada lisensinya. Nah, potensinya itu terbangnya itu mencapai 57%. Nah, average-nya dari beberapa macam sekuritas itu di harga 5850. Nah, kalau kita lihat Mandiri Sekuritas itu nanti targetnya 3.800 ya, ini terdekatnya. Kalau kita ngikuti sama siapa ini, JP Morgan di 3.900. Nah, apakah nanti saham BBRI itu bakalan ke situ Pak Firman? Pasti. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya untuk target tertinggi itu di Seaford ya 14.000, ini jangka panjang ya. AM Capital Indonesia 13.000 dan JP Morgan underweight ya, ini tahun ini itu 8.400 ya. Terus sekarang itu kalau kita lihat secara date-nya ini sudah dirubah untuk jangka pendeknya. Seperti untuk saham BBRI itu ya yang memborong mengenai dari saham BBRI. Nah, kita ke topik yang kedua. Nah, ini ya, bongkar skema kasus BBRI. Nah, ini yang beredar, opini yang beredar di masyarakat ya, Pak, ini gara-gara rekening jumbo kita dibekukan sama masyarakat. Sorry. Sama pemerintah. Ya, seperti itu. Ya. Ini apakah benar Pak Firman? Nah, sampai negara kita itu deal-dealan ya sama ini ya, apa namanya? Sama US ya, untuk dibantu datanya. Ya, ini dari berita ini kan lagi rame sekali nih. Nah, jadi cara berpikirnya seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa PPATK itu yang membekukan ya, atau yang ini ya istilahnya Darman. Jadi bank kalian selama 3 bulan nggak ada transaksi itu dibukan. Nah, itu kan wajar. Nah, jadi pemerintah itu membekukan itu yang rekening jumbo. Ya. Jadi diperiksa dulu nih, apakah ini kena ada aliran dana. Jadi yang nanti yang akan diseleksi itu adalah rekening yang jumbo. Ya. Yang digunakan untuk judi online. Nah, kenapa kok market kita itu sepi? Ya, bukan di saham ya. Maksudnya di market real. Ekonomi kita kok sepi itu kenapa? Nah, ini problemnya ya Bapak Ibu ya. Jadi masyarakat kita itu mereka ya, itu lebih tertarik ya, di mana? Di judi online. Nah, yang peringkat yang paling banyak masyarakat kita itu apa namanya, lebih tertarik di kripto. Ya, cuman yang lebih parah ini itu di judi online. Di saham itu kecil sekali. Nah, untuk saat ini yang lagi viral itu ya di kripto asetnya. Wah, jadi larinya ke situ. Nah, lebih banyak larinya di mana Pak? Di saham. Karena kalau di saham itu mendorong perekonomian Indonesia. Tapi kalau di kripto itu cuman yang kalian dapatkan itu adalah capital gain. Nah, itu ada potongan pajak aja. Makanya untuk pajak kripto di tahun ini tuh diterapkan. Biar apa? Nanti masuk di sektor pajak. Nah, kenapa kok kripto itu lebih tertarik Pak Firman? Nah, mereka itu di apa namanya? Di markup di sosial media. Nah, masyarakat kita itu belajar literasi keuangan itu pakainya sosial media. Enggak lewat pendidikan. Kalau Pak Firman lewat dari pendidikan. Kenal dunia investasi pasar modal ini tuh lewat pendidikan. Dari S1, S2 sampai S3. Ya, itu. Jadi saham ini hanya kecil. Nah, yang menjadikan problem itu di sini. Di judi online. Ya, jadi ada dana jumbo yang di situ memang untuk menampung. Ya. Nah, ini yang menyebabkan transaksi kita khususnya di market real ya, jadi nggak ada daya beli. Ya kenapa? Barangnya ada, supply-nya itu banyak, nggak ada yang beli. Karena uangnya itu lari ke judi online semua. Ya, seperti ini. Nah, di sini ya, dengan adanya penindakan itu langsung turun. Ya, dan ini kalau kita lihat ya, ini juga bikin rugi dampak sosialnya. Jadi bukan dalam hal ini itu orang
Karena untuk di lapangan sendiri ini itu ya orang yang top up 10.000 ya ini di tetangga saya ya kebetulan semua pemain semua. Ya karena mereka ya literasinya pendidikan itu rata-rata itu maksimal itu SMK. Mau gimana Bapak Ibu? Modal 10.000 kita bisa dapat 3 juta. Tertarik kan? Emang gitu Pak Irman? Iya. Jadi cuma nyuap skip aja super tuh untung. Mereka masukkan tuh dananya, sudah nggak ada transaksi loh. Ya, dan ini untuk pemain aktif itu ada 8 juta loh, ngeri tuh riset saya. Saya dapatkan ini dari ini ya. Nah terus untuk pemain di bawah umur 10 tahun itu juga ada ternyata ada 80.000. Nah ini penurunan transaksinya itu 93% ya dari dana 97 triliun ya. Tadinya itu sekitar 97 triliun tuh dana yang berada di masyarakat ya. Terus menjadi 6,2 T dengan ada penindakan. Nah, makanya diturunkan dulu saham BBR ini. Ya, nanti mereka tampung lagi. Nah, ketika sudah ditindak semua nanti akan ini. Nanti akan ada dampaknya. Makanya untuk ZP terus akan itu mereka masuk terus tuh, bodoh amat. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah pemblokiran rekening nganggur itu penurunan transaksi online setelah pemblokiran rekening itu sampai 70%. Wah, dibabat habis tuh. Ya, pertama situsnya dulu ada ribuan. Nah, sekarang dana penampung dari beberapa judi online itu dibekukan. Nah, jadi ngerti. Wah ini masyarakat Indonesia itu sebenarnya nggak ada apa-apa seperti itu. Ini kenapa ya? Karena ada outflow dananya. Wah ini memang konten ini agak berbobot ya. Mungkin bagi investor pemula Gen Z ini tuh males nonton channel ini, ya. Tapi nggak ngerti, ya, makanya ini tidak kasih ngerti. Nah di sini yang paling gila lagi ketika momen Lebaran itu 5 triliun tuh, ngeri. Nah di bulan Mei setelah pemblokiran itu turun ya menjadi 2,9 triliun. Wah ngeri. Ya ini deposit online pada bulan Juni terus menurun 1,5. Penurunan frekuensi transaksi per rekening itu cuma 30 sampai 3 juta. Tadinya itu jumbo-jumbo tuh. Jadi masukan daripada ekonomi kita kayak gini nggak bisa, lebih baik kita nge-slot aja lah. Ya dan ini ya kalau kita lihat dari rekening dorman diduga terkait TPU itu totalnya mencapai 1 juta rekening teridentifikasi. Wah ini yang menyebabkan daya beli masyarakat ya. Nah baiknya bagaimana? Jadi kena itu Pak Firman, jadi kena orangnya bunuh diri, paling kalau loss ya bunuh diri, asetnya semua bunuh diri, tapi juga kena, kita juga dampaknya juga kena. Yang terkena, yang lebih mengena itu menengah ke bawah, menengah ke atas kena juga ya. Loh kenapa? Ya kita punya barang tapi masyarakat menengah ke bawah itu nggak ada daya beli. Nah ini yang menyebabkan perekonomian tutur itu. Nah ini ya jumlah rekening yang telah dilepas dibuka kembali setelah verifikasi ada 28 juta. Itu yang aman tuh dikasih kembali lagi. Nah rekening dorman lebih dari 10 tahun dengan nilai 428 miliar ini ada 140.000. Ngeri. Rekening basah dorman lebih dari 3 tahun dana mengendap 2, triliun. Nah ini. Jadi ini adalah sistem uang beredar. Waduh ini agak berbobot dan semoga kalian nanti mudeng ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya uang beredar di masyarakat itu nanti daya beli itu akan meningkat. Nah makanya kinerja di saham BBR itu bagus. Walaupun uangnya outflow, uang yang berada di masyarakat itu lari ke judi slot dan mereka disimpan ya. Jadi ya, jadi ini enak enggak ya? Nanti malah justru bumerang bagi saya. Jadi ini untuk edukasi ya Bapak Ibu ya. Apa kita edukasi ya bagi yang terjadi kayak itu. Jadi problemnya kayak gini. Ya, memang kalian itu mungkin bisnis judi online menguntungkan. Korbannya masyarakat menengah ke bawah karena masyarakat menengah ke bawah itu mereka itu pingin yang instan. Kena tuh. Ya kenapa pendidikan kita itu
Yang menengah, yang mungkin apa namanya, yang kuliah sampai S3 itu terbatas, bisa dihitung berapa. Rata-rata kayak gitu. Mereka lainnya ke slot. Pak, daripada saya kerja Pak sehari cuma dapat 100.000, lebih baik saya nge-slot modal 10.000 bisa jadi 3 juta. Kan seperti mindsetnya kena kayak gitu. Nah, yang punya server judi slot ini itu mereka kumpulin dana nih. Nah, kalau mereka itu ketahuan transaksinya kena. Ini ada dana transaksi jumbo ini apa? Kena. Makanya mereka ini yang punya kelas server ini tuh masukkan di rekening yang itu. Ada ribuan rekening, jadi dipisah-pisah gitu. Jadi untung dari apa namanya, orang yang top up mengenai dari judi online itu mereka kumpulkan. Nah, ini dibekukan sama pemerintah. Nah, orang-orang yang marah-marah ini dari berita ini itu ya. Ya karena ini servernya ini. Ya makanya kita itu perangnya ya sama propaganda. Kita orang-orang yang nggak tahu, yang ikut-ikutan hanya cuman swipe, wah ini rekening ini itu gara-gara pemerintah ini kita rekening nganggur, tanah nganggur, ya itu nanti disita pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi tanah yang nganggur itu adalah tanah yang digunakan ya tindakan ini kan kriminal. Biasanya orang di situ yang nyuci uang. Ya, jadi dana dari kejahatan nih mereka belikan aset tanah biasanya. Ya. Jadi dibelikan, entah itu jet pribadi, entah itu pokoknya kayak gitulah. Ya. Nah, makanya ini ditindak sama pemerintah. Jadi bukan seperti itu. Orang kita nganggur aja kita nggak diberikan sama. Jadi bukan message-nya bukan seperti itu. Jadi pemerintah ini itu mereka berupaya mencari solusi. Karena kita itu lawannya adalah sama bangsa kita sendiri, sama masyarakat. Nah, masyarakat yang nggak ketahui itu kena propaganda. Nah, makanya untuk saham beber ini itu kena dampaknya, ya. Nah, makanya bukan berarti saham beber ini dia turun gara-gara wah ini perang ini, enggak. Dalam negerinya, ya orang pengusaha kreditnya macet, ya nggak bisa bayar kur di saham BBRI. Ya kenapa? Karena mereka nge-slot. Ya, nah ini turun. Tapi BBRI masih ini ya dari data yang saya kumpulkan. Ya, ini BBRI itu masih untung, bagus lah. Ya, daripada buntung. Nah, apalagi banyak tuh kayak koperasi kecil, perbankan kecil yang mikro, kena tuh kolaps semua tuh. Khususnya di Pekalongan banyak kan yang tutup. Karena kreditnya macet, tapi untuk perbankan seperti ini tuh masih solid. Nah, makanya ayah asing ini tuh bodoh amat, mumpung ada rumor masuk. Kayak gitu. Ya, itu skemanya. Ya, makanya ini yang marah-marah ini tuh yang kena ini tindakan ini. Ya, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terkena isu-isu kayak gitu ya. Lebih baik tanyakan aja kepada Pak Firman. Ya, seperti itu. Jadi so far untuk Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Bagi Bapak Ibu yang masih ketakutan dan lain sebagainya, tenang aja, saya bikinkan komunitas. Nah, di sini ini ya. Ada, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Bapak Ibu sudah tak kasih komunitas tuh. Tak bikinkan wadah. Jadi yang ngajar langsung saya, bukan asisten pribadi saya, enggak langsung. Tapi yang bagi yang butuh aja. Ya, kayak gitu ya, daripada Bapak Ibu itu ngikut sana, aku nih boncos semua. Habis ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah skemanya. Ya. Pak, mengenai dari ini Pak, apa namanya, Trump ini minta data dari warga RI Pak. Ya ini maksudnya gimana? Jadi bukan berarti apa namanya kita kasih ke data kok itu enggak. Jadi Bapak Ibu ketika buka Gmail nih ya dari Google seperti itu, otomatis data pribadi Bapak Ibu itu langsung ke Amerika. Nah, makanya untuk Pak Prabowo ini itu presiden kita itu meminta ini tolong dikelola yang baik-baik ya, seperti itu. Jadi bukan ditransferkan ke sana. Seperti itu. Ya. Jadi di situ mereka ada perjanjian perdagangan. Salah satunya ya industri ya digital seperti itu.
Loh, kenapa kok mereka minta bantuan sama Amerika, Pak Firman? Padahal kan kita orang-orang ahli seperti itu. Bapak Ibu bisa dilihat ya, data pribadi kita, itu dihack itu mudah, gampang. Ya. Nah, daripada data pribadi kita itu nanti dihack ya lewat hacker, paling bayar 500 miliar, ya lebih baik ya sudah pasti ya kita minta ke Amerika, karena di Amerika di Amerika sana itu mereka untuk teknologinya itu sangat maju. Kalau Bapak Ibu pengen ketahui ya, beberapa bulan yang lalu akun Instagram saya itu dua-duanya itu dihack. Nah, nomor HP dan lain sebagainya itu langsung diganti sama hackernya. Ya, jam 3 langsung. Nah, ayo loh. Email dan kata sandinya itu langsung diubah semua ya. Bagaimana agar bisa masuk? Nah, saya pakai sistemnya dari Amerika. Langsung pada ambil alih. Nah, itu. Untuk saat ini yang masih bisa itu sistemnya dari Amerika untuk ngambil lagi datanya. Itu lewat Google. Google punya Amerika kan? Seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok demikian Pak Firman? Kok bisa seperti itu sama Amerika? Karena daripada nanti kita lewat ya kayak skandal kemarin lah ya, minta tebusan berapa ini data pribadi seperti itu, ya lebih baik di situ aja biar aman, sudah pasti, tapi tidak digunakan dalam tindak kejahatan ya, tapi untuk mendukung perdagangan kita ya, seperti itu. Jadi biar tahu ini masyarakat kita sukanya apa, seperti jadi minta dilindungi, bukan ditransfer seperti itu. Enggak ya, enggak ada pemerintah itu mencelakakan kalian ya, seperti itu ya. Oh, Pak Firman ini pro pemerintah, ini jangan-jangan A1, enggak ya, siapapun presidennya tetap saya akan dukung biar masyarakat kita itu cerdas mengenai literasi keuangan. Jadi kalian itu ada wadahnya sendiri ya, di seperti itu skemanya ya. Jadi bukan berarti nanti uangnya nganggur, kalian nganggur, enggak. Kalau kalian itu tidak melakukan tindakan kejahatan, aman. Kecuali kalau kalian itu kayak gitu. Karena prakteknya seperti itu Bapak Ibu skemanya. Makanya BBR ini kena nih, kena dampaknya dari situ. Kalau masyarakat kita itu nggak lari ke judi slot ya, terus kripto ya, itu nanti akan normal-normal aja tuh, jadi outflow. Loh, kenapa kok nggak lari di saham Pak Firman, kok kenapa nggak di kripto? Ya karena untuk di di kripto ini kan promosinya kan cuma lewat sosial media, tapi kalau di saham itu ribet regulasinya ya, dan orang yang ngomong sama saham itu harus ya benar-benar dari ekonomi. Ya, kalau di kripto nggak usah. Orang biasa aja bisa ngomong sama kripto tuh. Ya, kayak gitu. Nah, ini masyarakat tertarik. Ya. Karena kalau di sini ya ini kalahnya ini sosial media itu broker kripto. Bukan broker ya, dia oknum ya. Jadi mereka yang punya bisnis kripto itu lebih baik nge-branding salah satu orang lah, oknum ya, Bapak Ibu ngerti lah, nge-branding entah itu untuk flexing dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Karena kalau misalkan risiko itu kecil, tapi kalau di saham itu besar, karena nanti akan dampak itu akan besar itu ya. Tapi ya masyarakat itu ya lebih tertarik di sini, nah, gitu. Nah, cuman yang paling parah ini di sini. Nah, di saham enggak. Kalau di saham itu nanti feedbacknya kepada likuiditas di negara kita. Itu ya skemanya mengenai dari saham BBR itu. Makanya ini turun ini itu memang skemanya. Ini Pak Bos untuk masuk lah. Ya, dan di situ beritanya di blow up, baru nanti akan tertarik mengenai dari saham BBR ini. Ya, kayak gitu. Nah, di sini data-data ini tuh saya kumpulkan. Ya. Nah, gini ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita telusuri ZP ini itu adalah Maybank yang ngumpulin ya, di sini Bapak Ibu betul ya, bahwa Maybank ya ini yang ngumpulin. Nah, sekitar 3 triliun
Nah, ini transaksi paling besar itu di Goto, dua BRMS, yang ketiga BRMI ya, ini SCP. Ini netbuy-nya dari Maybank Sekuritas ya, ini Brand Nego, ini investor kakap ya, ini A1. Nah, ini diamankan ya Bapak Ibu ya, dari rekening ini tuh ada 31 juta total rekening diblokir, yang dana diamankan dan 6T ya. Tuh, kalau Bapak Ibu itu enggak ini ya, silakan verifikasi, enggak digunakan ini, aman ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah nanti tindakan kriminal itu akan berkembang, Pak Firman? Akan berkembang. Jadi kejahatan itu update-nya cepatnya tinggi. Ada peraturan segini, mereka temukan celah. Ada pelang kayak gini, temukan celah. Nah, gitu. Ya, kayak gitu. Oke, kita ke topik yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya lihat sampaikan ya untuk mekanismenya. Nah, kira-kira kapan BBRI itu terbang lagi Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya secara TA-nya bahwa saham BBRI itu jadi mereka itu lagi dikumpulin ya. Jadi memang dia turunkan dulu ya, dan untuk support kuat di saham BBRI itu ada di harga 3678 sampai di harga 3647. Jadi dia nunggu rebound ya, karena untuk RSI-nya ini itu dia turun. Ini setelah dia itu ada pantulan di sini biasanya akan naik ya, seperti itu. Karena untuk saham BBRI itu dia masih berada di MA5 sama di MA20. Jadi belum waktu itu terbang. Nah, jadi nanti ketika itu retailnya itu lama, jenuh ya dan lain sebagainya itu. Nah, karena apa? Untuk gap down-nya di saham BBRI itu maksimal itu ada di 3635. Setelah nanti dia sudah tutup gap di situ biasanya akan mantul tuh, seperti itu. Ya. Tuh ya Bapak Ibu. Jadi silakan manut aja sama Pak bosnya. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk kalian yang untuk invest ya, ini saatnya untuk kalian untuk masuk kapan lagi ya. Jadi ngumpulin barang aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Nothing. Ya, dia laporan keuangannya masih bagus kok. Tidak turun ya, karena dampaknya itu tadi ya, memang judi online itu sangat signifikan ya. Jadi transaksi uang yang berada di masyarakat ya gitu. Jadi kayak UMKM, kayak bos-bos itu mereka juga secara diam-diam itu main di slot. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke, itu ya untuk terbangnya. Dan kalau kita ini bagaimana strategi cuan di saham BBRI Pak Firman? Nah, ini untuk strateginya Bapak Ibu tak sampaikan semuanya ya, gitu. Oke, berhubung sahabat kami itu lebih ke invest dan juga ke swing, kita arahnya ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang tujuannya adalah untuk investasi, silakan kalian bisa tunggu dulu di harga 3690 ya, serta maksimal di 3646 ya. Dan ada gap juga di saham BBRI itu ada di 3625. Yang biasanya di situ akan mantul tuh naik ke atas mengenai dari saham BBRI ini tuh. Nanti akan muncul lagi pertanyaan, Pak Firman, saya ini baiknya belinya nyicil atau tunggu dulu nanti di 3623, kata Pak Firman kan nanti akan pantulan tuh, seperti itu. Ya, dan di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya sampaikan untuk kelebihannya. Kalau kalian itu nyicil dari sekarang jadi masuk konsisten, itu kelebihannya itu kalian akan dapatkan di harga support manapun. Jadi kalau kalian itu nunggu di 3623, maka yang akan kalian dapatkan adalah harga terbaik atau best price. Nah, sekarang untuk kekurangannya, kalau kalian itu kekurangannya nggak tahu money management ya, karena nggak masuk di kelas kami berapa porsinya kayak gitu, kalian akan kehabisan amunisi. Amunisi apa? Modalnya gitu. Nah, tapi kalau kalian itu nunggu ya belum tentu ya ini ZP ini tuh terus masuk ya,
Maybank Sekuritas itu masuk ya karena kapan lagi saham BBRI diskon. Habis itu nanti mereka ngehold lama seperti itu. Setelah kalian itu nanti FOMO lagi di harga 4.800 sampai ke 5.000-an, nanti mereka itu jualan. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk targetnya ada di berapa Pak Firman? Kalau misalkan saya sudah punya saham BBRI. Nah, di sini untuk gap up-nya juga ada. Saham BBRI itu nanti akan dites di 3783 serta di harga 3939 dan juga di harga di 4073. Ya, kalau kalian itu agak sabar dikit nanti kalian bisa jualan di harga 4230 dan juga 4456. Nah, kalau kalian itu long term untuk jangka panjang, nanti saham BBRI itu bakalan ke 5.575 ya. Serta di harga ini ya 6.450 dan juga di 6.000. Apakah saham BBRI itu nanti akan ke 10.000 Pak Firman? Nanti bakalan ke situ. Tapi untuk long term ya Bapak Ibu ya jangka panjang. Makanya Bapak Ibu itu tinggal diverifikasi aja untuk keuangannya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita ke yang scalping ya Bapak Ibu ya, karena untuk subscriber kami itu banyak sekali ya yang sukanya itu scalpingan. Nah, Pak Firman juga scalpingan juga di saham BBRI. Loh, masa Pak Firman scalping di saham BBRI ya? Jadi manfaat momentum ketika saham BBRI itu digarap atau dikerjain. Ya. Tapi porsinya itu jumbo untuk di saham BBRI. Ya minimal ya 60 sampai 70% lah untuk masuknya. Ya. Tapi kalau mereka lagi belum menarik ya nggak masuk gitu. Nah, kalian bisa bermain tuh, bermain dagang ya di harga 3.700, nanti bisa jualan di harga 4.764 serta di harga 3.799. Maksimal sampai itu nanti bakalan 3930 ya, karena satu sisi untuk transaksi di saham BBRI itu kecil, cuman 300 miliar aja. Ya, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja malam hari ini ya, tanggal 4 Agustus jam 11 malam ya. Mohon maaf tapi nggak apa-apa untuk yang subscriber kami itu dari luar negeri ya. Ini masih hangat ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak usah katos, nggak usah itu, tenang aja. Ya, kalau tujuan kalian itu untuk investasi jangka panjang ya, terkait rumor-rumor itu manfaatkan ya. Kapan lagi sampai berdiskon ya. Seperti itu. Oke, bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, ini ada slot terbatas ya, tinggal sisa 1 slot malam ini. Ya, nanti kita agendakan tanggal 6 Agustus ya. Jadi silahkan bisa untuk transfer ya di ini ya caranya. Nah, untuk gabung di kelasnya Pak Firman bagaimana? Kayak gini Bapak Ibu. Oke, untuk bagi Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami, ada promo kelas akademi trading saham bulan Agustus angkatan yang ke-21 sekitar 980, hanya 10 orang saja. Nah, kebetulan sisa 1 slot ya. Nanti kita akan agendakan pada tanggal 6 Agustus ya, hari Rabu ya. Pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Kita agendakan pada hari Rabu dan juga hari Jumat ya. Jadi seminggu 2 kali, silahkan Bapak Ibu bisa untuk masuk. Ingat ya, kelasnya terbatas. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapatkan 16 materi ya. Di situ nanti Bapak Ibu tak lihatkan bagaimana caranya saham itu bakalan terbang untuk besoknya. Nah, di situ kita juga ada yang level 1, 2, 3 serta 4. Itu apa bedanya dengan kelas akademi Pak Firman? Kalau level 1 sampai 4 ini itu adalah untuk rekomendasi saja. Ya, jadi seperti itu. Adapun bedanya apa? Valuasinya. Jadi semakin tinggi valuasinya, maka kalian itu akan dapatkan jumlah rekomendasinya. Dan juga kita ada kelas awal investor pemula itu sekitar 1,9, itu yang online, tapi jamnya itu kita menyesuaikan kepada Bapak Ibu. Kalian akan dapatkan materi secara online dan rekomendasi selama 3 bulan. Adapun yang medium itu rekomendasi selama 1 tahun dan live trading bareng selama 3 bulan ya dengan saya. Adapun untuk kelas pro itu kalian akan dapatkan materi secara online, live trading bareng selama 1 tahun. Nah, kalau yang kelas prioritas pemula
itu yang unlimited ya kita juga ada ya, jadi seperti kalian rekan-rekan materi dan juga live trading bareng dan juga rekomendasi ya unlimited. Nah kita juga ada kelas privat ke tempat kalian itu 10,9, kalian akan dapatkan materi secara offline live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun. Nanti kita ke tempat kalian. Nah di sini Bapak Ibu pengennya ketemu saya langsung, kalian dari Jakarta, Surabaya ya, dari Jogja ya atau Bandung, kita nanti ke tempat kalian ya, jadi seperti itu. Nanti teknisnya kita nanti akan meeting bareng kepada Bapak Ibu ya, kita sampaikan materinya, nanti bisa live trading bareng dengan saya langsung setiap paginya selama 1 tahun. Nah itu. Nah di sini kita juga ada kelas offline ke tempat kalian. Kalian akan dapatkan materi secara offline, live trading bareng setiap hari, unlimited, dan bagaimana cara itu kembangin aset. Ini yang Bapak Ibu mungkin asetnya di atas 1M ke atas ya. Seperti itu kalian punya usaha ya, biar usahanya itu meningkat itu bagaimana Pak Firman. Nah tenang aja Bapak Ibu, nggak perlu khawatir. Ini kita ajari ya, kita nanti bisa switch di saham, bagaimana karyawan Bapak Ibu itu bisa terbayarkan itu lewat saham itu bisa. Atau Bapak Ibu yang terkendala mengenai dari biaya pajak ya, biar bisa pajaknya itu terbackup, bisa di saham. Dan kelas ini itu kita bikinkan untuk Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami ya. Untuk kalian yang nggak pengen, nggak usah masuk, nggak usah bagi, yang butuh aja nanti kita akan dampingi untuk Bapak Ibu ya, seperti itu. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, nanti lebih baik Bapak Ibu itu bisa masuk di kelas kami. Waduh agak ngantuk ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.